Pasar Desa Wonosekar ini kan awalnya 2017-18 dibangun menggunakan dana dari Kementerian Koperasi ya, sekitar 900 juta lebih, kemudian APBD Kabupaten Demak di 2018 900 sekian, hampir 1,9 totalnya. Nah, pada saat pengajuan bantuan itu menggunakan koperasi serba usaha dan sejahtera namanya. Nah, koperasi ini didirikan oleh tersangka Suhadi ini ketika dia masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Demak dari dapil Karangawen dan Meranggen periode 14-19. Nah, setelah pasar itu terbangun, kemudian pengelolaan pasar ini, Pasar Desa Wonosekar itu dikerjasamakan dengan koperasi serba usaha dan sejahtera tadi. Dan notabene di situ tersangka Suhadi sebagai anggota. Nah, dilakukanlah MOU pada bulan Mei 2019. Di MOU disebutkan bahwa MOU berlaku selama 1 tahun dan di situ disebutkan profit sharing, dana bagi hasil penerimaan uang sewa kios dan los ini 70% untuk desa, 30% untuk koperasi ya. Tetapi ternyata setelah kemudian saudara Suhadi melakukan penarikan, dia membuat kwitansi, ada kopnya koperasi serba usaha dan sejahtera, dilakukanlah penarikan uang. Totalnya itu sekitar kemarin dari hasil inspektorat itu totalnya 419 juta semuanya yang sudah ditarik oleh tersangka Suhadi dari keseluruhan. Nah, selama setahun itu. Nah, kemudian dari 419 juta itu sesuai MOU tadi harusnya kan 70% masuk ke desa ya. Tapi ternyata sampai detik ini yaitu totalnya 280.700.000 rupiah itu sampai detik ini tidak diserahkan oleh tersangka Suhadi kepada pemerintah desa, sehingga hasil perhitungan dari hasil penyidikan kita dan perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Demak itu menjadi kerugian keuangan negara. Gitu. Ancamannya apa Pak? Ancamannya kita pasal sangkaan kita pasal 2 dan subsidi pasal 3 ya, contoh pasal 18 Undang-Undang 31/1911 sebagaimana juga dengan Undang-Undang 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pak, dari yang kerugiannya itu bisa dipertegas tadi berapa Pak? 280.700.000 rupiah. Dia sudah ada upaya untuk mengembalikan ke inspektorat berapa? Sampai saat ini tidak ada pengembalian. Alasannya uangnya digunakan untuk usaha saudaranya, katanya kredit apa itu untuk menjalankan uang. Tapi sampai detik ini kan dia tidak bisa melakukan pengembalian uang itu kepada kita. Dan tadi sudah saya sampaikan, setelah saya menyampaikan terkait surat penetapan tersangka, sudah saya sampaikan bahwa kami masih menunggu itikat baik dari tersangka. Nanti sampai sebelum tuntutan kami bacakan, kami masih menunggu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut. Dan hari ini terhadap tersangka kami akan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan dan akan kami titipkan di Rutan Demak. Gitu. Kalau berarti ini alasannya untuk mengambil itu menyelewengkan ya, menyelewengkan itu apa Pak tadi untuk usaha? Kalau alasan dia kemarin dari proses penyelidikan kita alasannya kan karena belum ada peraturan desa. Padahal sudah ada peraturan kepala desa yang mendasari adanya MOU, ada peraturan kepala desa di mana di peraturan kepala desa itu sudah mengatur jelas terkait dengan tarif sewa itu sudah diatur di situ. Makanya dasar dia menarik uang sewa kepada masyarakat atau pedagang itu dasarnya itu Perda dan MOU itu. Perda itu diatur uang sewa kios sekian dan los sekian sudah diatur. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.